Nenek moyang Giant Demon Clan mengeluarkan raungan. Dengan beberapa langkah, dia berjalan keluar dari celah dan mengejar Sun Tai. Di bagian utara benua Suzaku, orang bisa melihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Sementara Sun Tai berlari, wajahnya suram dan dia mengutuk. "Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Tangan kanannya mengambil segel dan dia menempelkannya di dahi Wang Lin. Lalu dia melemparkan tubuh Wang Lin ke hutan lebat di bawah. Saat Wang Lin mendarat, dia berjuang untuk membuka matanya dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia mulai berkultivasi untuk melawan domain pria paruh baya dan sagel Sun Tai. Dia terjaga sekarang dan tahu bahwa Sun Tai tidak punya niat baik. Bagi Sun Tai, datang untuk menyelamatkan Wang Lin lebih baik daripada mati. Leluhur klan iblis raksasa mengejar mereka. Dengan gelombang kapak raksasanya, ia mengirimkan gelombang energi kapak. Dengan ledakan, ruang sebelum Sun Tai meledak, menciptakan keretakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sun Tai mengutuk, dia menunjuk ke udara dan 3 sinar lampu hijau terbang keluar. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 mayat yang dibebankan ke nenek moyang Giant Demon Clan. Sun Tai berteriak, "Ledakan untukku! Bang! Bang! Bang!" Ledakan yang membelah surga terjadi di langit. Kekuatan kuat dari ledakan mendorong leluhur klan setan raksasa kembali beberapa puluh kaki. Ekspresi Sun Tai sangat marah saat dia maju ke depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang adalah setiap suram. Dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan berani mencuri dari seorang pembudidaya transformasi jiwa tahap pertengahan. Namun, Wang Lin terlalu penting bagi klan iblis raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung. Telapak tangan raksasa itu mengandung kekuatan yang jauh melebihi energi spiritual. Penggarap transformasi jiwa tidak menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi. Mereka membutuhkan energi spiritual surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, serangan mereka secara alami akan mengandung energi spiritual surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya, ketika pria paruh baya dan leluhur menyerang Wang Lin, mereka tidak menggunakan energi spiritual surgawi. Bagaimanapun, energi spiritual celestial tidak dapat dipulihkan kecuali mereka memiliki juk langit, sehingga mereka tidak akan menggunakannya dengan sembarangan. Jet langit sangat sulit untuk diraih. Ini adalah alasan mengapa tidak ada banyak pembudidaya transformasi jiwa dan mengapa ada begitu sedikit pertempuran hidup dan mati antara yang ada di sekitar. Secara umum, para pembudidaya transformasi jiwa tidak dengan santai menggunakan energi spiritual celestial, tetapi ketika mereka melakukannya, kekuatan mereka menakutkan. Menggunakan energi spiritual surgawi adalah sesuatu yang unik bagi para kultivator pada tahap transformasi jiwa ke atas. Itu sama dengan domain untuk pembudidaya transformasi jiwa dan di atas. Ini adalah perubahan kualitas kekuatan seseorang. Meskipun telapak tangan dari Sun Tai ini hanya telapak tangan sederhana tanpa teknik yang kuat di belakangnya, jika itu adalah serangan normal, itu tidak akan banyak. Tetapi karena mengandung sedikit energi spiritual surgawi, kekuatannya sangat besar. Bahkan jika itu hanya teknik bola api sederhana, jika mengandung sedikit energi spiritual, itu akan menjadi langkah yang berbahaya. Energi spiritual surgawi menyebabkan leluhur klan setan raksasa terkejut. Matanya menyala dan sedikit energi spiritual surgawi memasuki tangan kanannya. Dia mengayunkan kapaknya untuk memenuhi telapak tangan. Ledakan. Setelah ledakan keras, tanah hancur dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Setengah dari gunung besar di dekatnya runtuh menjadi debu. Gelombang kejut ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Jeti itu tidak menyebar terlalu jauh. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka menggunakan banyak energi spiritual celestial. Tubuh leluhur klan iblis raksasa bergetar ketika darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat marah, tapi dia tidak menuntut Sun Tai. Sebaliknya, ia menyerbu ke arah hutan yang tumbang. "Saya seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Begitu aku membunuhmu,
Aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayat anggota klan iblis raksasa. Sontai mendengus saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan letusan, sinar petir hitam muncul di langit dan turun. Sontai berteriak, "Domain Guntur saya diperoleh setelah saya membayar mahal untuk ditanami di planet Guntur Surgawi selama 100 tahun. Anda hanya anggota cabang dari klan setan raksasa. Mati untukku." Ekspresi leluhur klan iblis kegelapan menjadi gelap ketika dia melihat kilat hitam. Dia meraung, menyebabkan tubuhnya tumbuh 30 kaki lebih tinggi dan meninju petir turun. Ledakan, bom keras lainnya. Petir menyebar ke seluruh tubuh leluhur, menyebabkan wajahnya pucat. Lebih banyak darah merembes keluar sudut mulutnya saat dia menatap Sontai. Pada saat ini, pria paruh baya dari Ziyue diam-diam berteleportasi di sebelah tempat Wang Lin berkultivasi. Dia tersenyum kejam sambil mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan ganas. Dia baru saja mencoba memulihkan sebelumnya tetapi menemukan bahwa domain teh orang ini dan segel dari Sontai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya, dia tidak bisa memulihkan energi spiritual sama sekali. Bahkan ketika dia minum pil, saat pil larut, energi spiritual akan diserap oleh segel. Jumlah energi spiritual yang dia miliki saat ini kurang dari apa yang dimiliki oleh seorang pendiri yayasan pendirian. Itu hanya sekitar tingkat pembudidaya ki kondensasi lapisan ketiga, dan itu terus menguras. Setelah semua energi spiritual terkuras dari tubuhnya, dia akan menjadi seperti manusia dan dapat dengan mudah dibunuh oleh seniman bela diri yang fana. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja. Jati dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidupnya selain satu kali dia kehilangan tubuhnya. Mata pria paruh baya itu menyala dan dia menekan dengan tangan kanannya. Tapi baru saja dia melakukannya, sinar petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, kilat tampaknya telah tumbuh mata dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, kilat dan pria paruh baya menghilang di cakrawala. "HMP, kamu berani mencoba menyelinap di dekatku." Suntai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan setan raksasa sebelum menetap untuk berurusan dengan Wang Lin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan sepenuhnya menyegel Wang Lin saat ini untuk mencegah jiwa asalnya tidak hancur. Mata nenek moyang Giant Demon Clan mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang Suntai dan berkata, "Aku akan mengambil orang ini dan mengembalikannya dalam 7 hari. Suntai berkata, tanpa ragu-ragu, tidak mungkin bagaimana dia bisa membiarkan orang ini membawa Wang Lin pergi. Itu seperti menempatkan jiwa asalnya di tangan orang lain. Leluhur klan iblis raksasa merenung sedikit dan kemudian berkata, "Kamu yang memaksaku. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan garis keturunan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terima seranganku." Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan pembuluh darah di kepalanya muncul keluar seperti dia sedang menahan rasa sakit yang sangat besar. Segera, pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran saat berputar perlahan. Kekuatan misterius menyebar dari itu. Ekspresi Suntai berubah. Tepat pada saat ini, leluhur klan setan raksasa berteriak, "Putar!" Pusaran di belakangnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dan kekuatan isap yang kuat muncul. Namun, daya isap ini tidak berpengaruh pada lingkungan, itu hanya mempengaruhi Suntai. Suntai segera merasakan kekuatan isap yang kuat dari pusaran dan merasa dirinya ditarik. Dia mengepalkan giginya dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa keberatan. Dia menunjuk ke udara dan sebuah peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Suntai membentur peti mati, menyebabkannya hancur. Tubuh seorang bocah melayang keluar dari peti mati. "Putar!" Leluhur klan iblis raksasa berteriak lagi. Pembuluh darah di tubuhnya semakin menonjol. Kemampuan garis keturunan sangat menekan tubuhnya, dan karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, ia hanya bisa bertahan beberapa kali. Pusaran itu mulai berputar seperti orang gila dan Suntai diseret ke dalamnya.
Dia mengungkapkan pandangan enggan dan berteriak, "Setan anak, bunuh dia!" Bocah itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya iblis, butuh satu langkah dan tiba di depan penatua klan iblis raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada teleportasi. Nenek moyang Giant Demon Clan melihat bocah itu mendaratkan pukulan di dadanya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk darah besar ketika jiwa asalnya dengan cepat lolos dari tubuhnya bersama dengan tasnya memegang. Anak itu kemudian menendang lubang melalui tubuh leluhur klan setan raksasa. Namun, Sun Tai sudah ditarik ke pusaran. Dia menjerit frustrasi dan perlahan menghilang. Kekuatan garis keturunan Giant Demon Clan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena tingkat budidaya yang rendah dari nenek moyang Giant Demon Clan. Namun, itu bisa memindahkan seseorang yang jauh dari Suzaku ke bintang yang jauh. Saat pusaran menghilang, Sun Tai juga menghilang. Bocah itu adalah satu-satunya benda yang tersisa mengambang di udara. Setelah jeda, dia mengejar nenek moyang Giant Demon Clan. Nenek moyang raksasa setan klan tidak punya waktu untuk meraih Wang Lin. Setelah mengeluarkan rongan frustrasi, dia dengan cepat melarikan diri. Bocah itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di cakrawala. Wang Lin menghela nafas lega saat dia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan tubuh ini semakin lemah dan jumlah energi spiritual di tubuhnya berkurang. Wilayah Li Yuanfeng dan segel Sun Tai telah menyatu hampir dengan sempurna. Menyegel kekuatannya, gambar daun teh menjadi lebih dan lebih solid sampai berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini membentuk bentuk yang aneh, bentuk segel Sun Tai. Wang Lin tersenyum pahit dan berjuang untuk berjalan lama. Dia merasa seperti ada gunung di atasnya dan setiap langkah adalah perjuangan. Pada saat dia berhasil keluar dari hutan, semua energi spiritual di tubuhnya telah habis. Tidak sedikit pun yang tersisa. Cedera fisiknya sangat parah. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang datang dari organ dalam. Dan jiwa asalnya sangat lemah sehingga hampir runtuh. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah dan dia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah.